Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi al-kiram wa ummatihi jami'an alladzina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min ha'ula'il arba'. وصل الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. آمين. أبنائي الطلبة وبناتي الطالبات الأعزة fillah, kita melanjutkan kajian kita kemarin subuh yang masih berbicara tentang persiapan menghadapi Aidul Adha atau Aidul Kurban. Kalau kemarin kita sudah membahas sekaligus menjawab pertanyaan, bolehkah hukumnya orang mati ataukah keluarga yang sudah wafat, terutama sekali almarhumah ibu, almarhum ayah, dikurbankan oleh anaknya berkurban untuk orang tuanya, hukumnya boleh atau tidak? Ya, itu kita sudah jawab dengan mengemukakan 4 pendapat ulama. Ya, 4 pendapat ulama. Yang pertama dari kalangan Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa itu boleh saja, bolehnya secara mutlak. Ya, namun tidak dipungkiri kalau ada sebagian di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah juga berpendapat bahwa kebolehannya tidak secara mutlak. Itu kebolehannya hanya ketika yang bersangkutan punya wasiat atau punya nazar. Kalau tidak ada wasiatnya, tidak ada nazarnya, maka itu tidak boleh. Ya, alasannya kita sudah jelaskan. Lalu pendapat yang kedua, ya, dari Al-Hanabilah. Al-Hanabilah mengatakan justru berkurban untuk orang yang sudah wafat itu lebih utama daripada berkurban untuk orang yang masih hidup. Ya. Alasannya sudah juga kita jelaskan. Nah, di antara alasan yang rasional mengatakan bahwa orang yang sudah wafat, ya, sudah terputus kesempatannya untuk berbuat amal dan jauh lebih butuh terhadap amal ketimbang dengan orang yang masih hidup. Dengan demikian berkurban untuknya jauh lebih utama daripada berkurban untuk orang yang hidup. Alias beliau atau mereka dari kalangan ulama ini menyetujui dan bahkan menganggap itu lebih utama. Tentu tidak hanya dalil ini yang menjadi pijakannya, banyak riwayat-riwayat yang lain termasuk hadis yang sangat sering kita sebutkan, itu hadis riwayat Ibnu Asakir yang menceritakan fadilah seorang anak yang bersedekah untuk kedua orang tuanya, lalu
anak itu mendapatkan pahala seperti pahala yang diperuntukkan kepada orang tuanya tanpa dikurangi sedikit pun, selagi kedua orang tuanya itu wafat dengan membawa iman. Nah, artinya tidak terjadi kalau lintas agama. Nah, itu catatannya. Nah, itu hadis riwayat Ibnu Asakir. Jadi dengan demikian, kalau dikaitkan dengan kurban, ya seorang anak yang mengalamatkan kurbannya untuk orang tuanya, maka yang dapat pahalanya tidak hanya sang orang tua, tapi anak juga tetap mendapatkannya tanpa dikurangi sedikit pun bagian dari orang tuanya. Nah, mungkin di antara dalil-dalil yang seperti ini tepat dijadikan pijakan untuk menguatkan pendapatnya Al-Hanabilah tadi. Ya, kalau sang anak berkurban hanya untuk dirinya, tapi kalau dia alamatkan kepada orang tuanya, untuk orang tuanya dan untuk dirinya, mana lebih banyak? Hah? Mana lebih banyak? Nah, ini. Lalu berikutnya pendapat yang mengatakan bahwa ya, berkurban untuk orang yang sudah wafat itu ya boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Yang mengatakan makruh ini adalah Al-Malikiyah. Tadi yang pertama itu yang mengatakan boleh secara mutlak Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah. Lalu sebagian Asy-Syafi'iyah punya lagi pendapat mengatakan bahwa nanti boleh kalau ada nazar ataukah ada wasiat. Gitu. Nah, pendapat dari Al-Hanabilah mengatakan justru itu yang lebih afdal. Ya, berkurban untuk orang yang wafat lebih utama daripada berkurban untuk orang yang masih hidup. Jadi kalau ada orang tuanya, ibunya masih hidup, ayahnya sudah meninggal, ya lebih baik kurban itu dialamatkan kepada ayah almarhum daripada ibu yang masih hidup. Lalu yang keempat, ya tadi yang ketiga yang mengatakan boleh tapi makruh. Ya, makruhnya di mana? Ini dikhawatirkan saja ketika seseorang berkurban mengalamatkan kedua orang tuanya, lalu muncul ujub, sum'ah, riya dan sejenisnya. Ya, tapi ini kan a'malul qulub, ya. Aktivitas hati itu ya, bukan kita manusia yang pantas untuk mengukurnya. Itu urusan bersangkutan dengan Yang Maha Kuasa. Ya, kadangkala kita salah kaprah menganggap orang mau dikata padahal hatinya tulus ikhlas, dan mungkin juga sebaliknya. Ya, mungkin juga sebaliknya, kelihatan dari face-nya tulus sekali, tapi ternyata ya, itu adalah ya, dalam tanda kutip ya. Apalagi ini menjelang pemilu ya, Allah ya. Jadi untuk menebak seseorang harus hati-hati, karena kita tidak tahu ya, apa sesungguhnya. Siapa tahu kita mengira baik padahal itu tidak baik, ataukah sebaliknya. Nah, intinya kalau kita tidak tahu, husnuzan jauh lebih utama ya. Berbaik sangka jauh lebih utama ya. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Nah, itu yang dimaksud di situ adalah
suudzon, negative thinking. Ya, jadi positive thinking jauh lebih utama. Ya, pendapat yang keempat yang menyebutkan bahwa ya, berkurban untuk orang yang sudah wafat itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram katanya. Ya, tidak boleh sama sekali. Tidak ada dalilnya. Ya, ini ya, dari kalangan Al-Zahiriyah, mazhab Al-Zahir itu memang tidak mengakui qiyas sebagai ya, sebagai masadir ahkam, sumber hukum. Ya. Sementara ulama-ulama kita yang membolehkan kurban untuk orang yang sudah wafat dominan menggunakan qiyas. Ya. Dominan menggunakan qiyas. Lalu ya ada dalil yang yang dijadikan pijakan oleh kelompok ulama yang membolehkan tanpa menggunakan qiyas, ya. Itu hadis sahih, ya. Riwayat siapa? Ya. Hadis sahih riwayat Muslim, ya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi kibashin litadahhiya. Utiya bi kibashin litadahha bihi. Fa'adja'ahu summa dabahahu summa qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin summa dhahha bih. Ya. Rasul pernah dihadiahkan ya seekor kibas untuk beliau gunakan berkurban. Pada saat beliau membaringkan hewan kurbannya lalu menyembelihnya, beliau membaca doa ini, bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah persembahan kurban Muhammad dan keluarganya Muhammad beserta umatnya Muhammad. Ini katanya disebutkan umatnya Muhammad. Umat Muhammad itu pasti ada orang yang hidup, ada orang yang mati. Ya, pasti minal ahya'i wal amwat, ya, pasti ada orang yang hidup, ada juga orang yang mati. Rasul tidak memilah. Nah, berarti dipahami kedua-duanya. Nah, kalau demikian boleh saja. Nah, kalau tidak terima qiyas, jangan sampai disia-siakan hadis ini. Nah, jadi inilah yang menyebabkan sehingga banyak di antara ulama kita membolehkan. Intinya dalam hal ini kita tidak boleh terlalu larut di dalam perselisihan. Ya, kita lebih utama mengedepankan mauqif tasamuh, ya, sikap toleransi. Ya, kalau nanti ada yang mengatakan tidak boleh, ya sabar saja, tenang. Ya, nah, mungkin mereka mengikuti pendapatnya Ahlul Zahir. Ada juga yang mengatakan boleh, yang penting ada nazar atau wasiat. Nah, itu sebagian Asy-Syafi'iyah.
Ada yang mengatakan makruh, itu al-Malikiyah. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak, itu as-Syafi'iyah, mayoritas. Ada lagi mengatakan justru itu lebih utama, itu al-Hanabilah. Jadi kalau ada yang mau tarjih pendapatnya, boleh saja. Yang dianggap paling kuat, itulah yang diikuti, tapi tetap menghargai yang lain. Itulah kita. Itulah mauqifnya kita, mauqif tasamuh, toleransi. Sehingga tidak selalu berdebat kusir. Nah, itulah ciri-cirinya orang yang alim, orang yang tahu semua, itu tawadu itu, tenang-tenang. Tapi kalau yang tahu sebagian, ini yang selalu cari lawan untuk berdiskusi, untuk berdebat. Nah, kemudian debatnya selalu mau cari menang, bukan cari kebenaran. Tinggalkan perdebatan seperti itu, tidak ada gunanya. Nah, orang berdebat itu sebenarnya bukan berdebat, berdiskusi. Tujuannya untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari kemenangan. Bukan bangga kalau merasa menang karena menaklukkan argumentasi orang. Bukan itu tujuan kita. Kita bermulia adalah mencari kebenaran yang sesungguhnya. Begitu dapat, kita berbesar hati untuk menerimanya dan tetap menghargai pendapat-pendapat yang berbeda dengan kita. Inilah akhlak, etika di dalam berselisih pendapat. Keadaan ini yang dilupakan oleh sebagian orang. Sekarang kita lihat berikutnya. Kalau misalnya kita mengikuti pendapat ulama yang membolehkan, pertanyaan berikut, bagaimana cara membagikannya? Apakah kurbannya orang yang hidup sama saja dengan orang yang sudah wafat? Sebelumnya, ketika berbicara kurban untuk orang yang hidup, maka dipahami bahwa dibolehkan untuk seekor sapi bisa dibagi menjadi 7 porsi. Demikian halnya juga seekor onta. Bahkan ada beberapa hadis saya temukan untuk onta itu bisa sampai 10 porsi. Namun yang dikuatkan oleh ulama hanya 7 saja. Kalau kambing itu hanya 1 porsi. 1 porsi maksudnya di sini 1 bagian, dan seorang kepala keluarga bisa mengikutkan semua anggota keluarganya. Anggota keluarga yang dimaksud adalah yang dinafkahi, yang dibelanjahi, yang masih ditanggung nafkahnya. Itulah anggota keluarganya. Tidak mesti seisi rumahnya. Boleh juga ada anaknya kuliah di Makassar, tentu rumahnya lain, karena orang tuanya tinggal di Mangkoso. Apakah yang di Makassar ini termasuk? Selagi masih dia menafkahinya, masih termasuk di situ. Kalau untuk seekor sapi 7 boleh. Jangan pahami mesti 7, tidak. Kalau maksudnya itu 7, kalau tidak bisa sendiri boleh 2 orang, patungan 2 keluarga, belum bisa 3, belum bisa 4, belum bisa 5, belum bisa 6, belum bisa 7, belum bisa, tidak usah. Sudah 7 belum bisa, sabar saja. Tidak bisa 8. Sekarang bagaimana untuk orang yang wafat? Apakah seperti itu juga? Tidak. Dia itu mengatakan ini seekor kambing untuk almarhum orang tua saya, ayah saya, dengan ibu saya, karena satu keluarga itu suami istri. Itu untuk orang yang wafat, tidak ada lagi suami istri, tidak ada lagi kepala keluarga, tidak ada. Di dalam kubur ada kepala keluarga, Kak?
Ada. Tidak ada kok. Nah, jadi masing-masing satu porsi. Nah, seekor kambing untuk bapak, seekor kambing untuk ibu, almarhum almarhumah. Nah, kalau seekor sapi, ya untuk sang anak dengan keluarganya satu, ikut ibunya almarhumah satu juga, ikut bapaknya almarhum satu juga, ikut mertua perempuannya satu juga, ikut mertua laki-lakinya satu juga, almarhum almarhumah. Nah, sudah 5, tinggal 2. Kalau sudah mampu hanya dengan ya patungan sampai 5 orang, ataukah dia tadi sendiri mengikutkan 4 orang ini, masing-masing orang tua, mertua, almarhum almarhumah, ya cukup itu saja, tidak usah lagi dipaksakan jadi 7. Semakin sedikit semakin afdal, selagi sudah bisa dipikul. Nah, nanti dibolehkan untuk patungan sampai 7 ketika itu berat untuk dipikul, ya. Ataukah membantu orang yang sudah 6 tapi masih repot, bergabunglah di situ, jadikan 7. Ya, jadi terus pembagiannya bagaimana, distribusinya nanti, apakah kurbannya orang yang hidup dengan orang yang sudah wafat dibagi sama, ya, tidak dibedakan. Ya, di sini ada 2 pendapat, ya. Pendapat yang pertama itu ya tetap membedakan, ya, cenderung menyamakan antara kurbannya orang yang wafat ini sama dengan orang yang bernazar. Bagaimana orang bernazar? Wal yufu nuzurahum, hendaklah mereka menyempurnakan nazarnya. Artinya ya tidak ada sama sekali yang bisa kembali untuk diri dan keluarganya, semua disedekahkan kalau itu nazar, ya. Jadi kalau seorang berkurban untuk ayahnya, nah, maka ini ayahnya ini ya tidak ada untuk dirinya dan keluarganya. Bagaimana caranya? Orang wafat, orang sudah mati katanya. Nah, ini semua disedekahkan, sempurnakan sedekah itu ya untuk almarhum almarhumah. Namun ini ada pendapat ulama yang lain dan rupanya ini yang lebih dikuatkan, ya. Di sini dijelaskan oleh maguru kita, ba'da an awdahna lakum hukmal udhiyati 'anil mayyiti wifqan lil mazahibil fiqhiyah al arba'ah fa inna tawzi'a al udhiyati 'anil mayyit al udhiyati 'anil mayyit, sesungguhnya distribusi hewan kurban untuk orang yang sudah mati wafat, ya, yatimu fihi taqsimul udhiyati ila salasin. Nah, itu tetap menyempurnakan pembagian kurban itu pada 3 aspek, 3 bagian. Sulsun lil mudhahi wali ahli baitih, nah, sepertiga bagi orang yang berkurban dan keluarganya. Berarti tidak berbeda dengan orang yang hidup, ya. Wasulsun lil aqaribi, dan sepertiga berikutnya untuk para kerabat. Wasulsun lil fuqara'i, dan sepertiga berikutnya untuk para fakir. Wa huwa ma sahha an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi sifati udhiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah riwayat yang sahih yang dikutip dari Ibnu Abbas tentang cara kurbannya Rasulullah.
wa yut'imu ahla baitihi as-sulus. Ya, orang yang berkurban itu memberi makan keluarganya sepertiga. Wa yut'imu fuqara'a jiranihi as-sulus, as-sulsa. Ya, dan ia memberi makan orang-orang fakir dari kalangan tetangganya juga sepertiga. Wa yatasaddaqu 'ala su'ali bis-sulus, dan juga menyedekahkan kepada para peminta-minta atau orang fakir sepertiga. Jadi bagian sepertiga rupanya itu juga yang berlaku untuk orang yang berkurban, lalu kurbannya dialamatkan kepada keluarganya yang sudah wafat, tidak dibedakan. Rupanya dua pendapat ini lebih dikuatkan pendapat yang kedua. Kenapa? Distribusi hewan kurban dalam hal ini Rasul tidak membedakan antara orang yang wafat dengan orang yang sudah meninggal. Kalaupun nazar itu disebutkan secara khusus, nazar itu di dalam ayat surah Al-Hajj itu. Summa liyaqdu fasahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Jadi itulah bacaan kita pada subuh hari ini. Semoga kita semakin tercerahkan oleh panduan-panduan sunnah di dalam mengikuti atau mengamalkan syariat kurban. Ke depan berniatlah untuk berkurban. Berniat untuk berkurban. Jangan hanya berniat untuk menerima pemberian kurban. Ingat, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi jauh lebih baik daripada menerima. Jadi jangan engkau bangga kalau menerima daging kurban. Bersyukur. Tapi berbanggalah dan bersyukurlah ketika engkau memberi daging kurban. Bercita-citalah untuk berkurban. Semoga tanganmu ada di atas. Itu jauh lebih baik. Semoga tahun ini yang belum berkurban sudah bisa berkurban. Begitu mulai terus menerus, jangan berhenti. Seperti kita tidak berhenti melakukan sholat. Itulah hikmah kenapa perintah kurban digandengkan dengan perintah sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Andai pun itu diartikan sholat Idul Adha. Nah, kita ini tidak berhenti melakukan sholat Idul Adha. Setiap tiba saatnya, kaum muslimin pasti membanjiri masjid, mushola, tanah lapang untuk datang berhari raya Idul Adha. Hanya saja setelah kembali sedikit yang berkurban. Belum pernah kita jumpai orang yang berkurban sebanyak orang yang datang sholat Id. Tidak tahu kapan terjadi itu. Kalau nanti itu sudah terjadi, subhanallah, puncak kejayaan Islam. Puncak kejayaan Islam. Dan di situ terlihat bahwa kaum muslimin betul-betul sudah sejahtera. Sudah banyak sekali yang berkurban, sehingga repot untuk mendistribusi daging kurban kepada siapa yang mau, kepada siapa diserahkan. Semua sudah mau memberi. Subhanallah. Semoga dalam hidup ini fenomena seperti itu bisa kita jumpai nanti insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sabita
اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالحلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا جميعا بنور العلم وبنور الحكمة وبنور الهداية كما نورت السماوات والأرض بنور شمسك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وبالله التوفيق والدعوة والإرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.